Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theobaldus Gapur dengan NIM 2010-3326. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 5 contoh perusahaan dagang yang saya ketahui serta eh, perbedaan tentang perusahaan dagang, manufaktur dan jasa. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang akun apa saja yang muncul di perusahaan dagang. Baik, yang pertama yaitu 5 contoh perusahaan dagang. Yang pertama, PT Gramedia Asri Media. Yang kedua, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Lalu yang ketiga, PT Indomarko Prismatama. Lalu yang keempat, PT S Hardware Indonesia. Lalu yang kelima, PT Atria Prima Indonesia. Lalu perbedaan perusahaan dagang, manufaktur dan jasa. Yang pertama, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk atau barang persediaan kepada konsumen. Perusahaan dagang tidak memproduksi sendiri barangnya, melainkan mengambil atau membeli produk persediaan dari sumber supplier dalam bentuk bahan yang sudah jadi. Perusahaan dagang bertujuan untuk menjual kembali produk atau barang yang telah diambil dari supplier tanpa mengubah bentuk asal dan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang dilakukan. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur atau yang biasa disebut pabrik. Merupakan perusahaan yang memproduksi bahan baku mentah yang menjadi barang atau produk setengah jadi ataupun menjadi barang atau produk jadi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Jadi barang yang diproses dari bahan baku mentah menjadi barang jadi dapat dikatakan sebagai barang atau produksi persediaan pada perusahaan manufaktur. Lalu yang ketiga, perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak memproduksi atau menghasilkan barang atau suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan barang ataupun untuk dipasarkan atau dijualkan kepada konsumen. Perusahaan jasa sendiri menjual produk yang bersifat tidak berwujud, seperti lain halnya pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, atau dapat dikatakan penjualannya berupa jasa pada perusahaan itu sendiri. Akun yang dimunculkan pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu akun pembelian. Semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat di akun pembeliannya, dicatat hanya pembelian berupa barang. Lalu yang kedua, akun penjualan. Di akun penjualan berarti barang yang dijual, baik itu konsumen atau perantara lain, yang dicatat di akun penjualan, yang dicatat cuma penjualan berupa barang saja. Lalu yang ketiga yaitu akun persediaan. Di akun persediaan ini akan dicatat jumlah barang dagangan suatu perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu. Lalu yang keempat, akun harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan juga biasa disebut akun HPP. Yang dicatat adalah harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan itu untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Harga pasar juga berpengaruh pada harga pokok. Yang kelima, akun potongan tunai. Di akun potongan tunai, yang dicatat adalah ketika konsumen mendapat potongan harga atau diskon dari penjual barang. Yang keenam, akun potongan pembelian.
masih sama seperti potongan tunai. Bedanya adalah perusahaannya yang dapat potongan harga atau diskon dari produsen atau pemilik asli barang. Lalu yang berikut yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini untuk mencatat barang yang udah dibelikan konsumen. Lalu yang kedelapan, akun beban pemasaran. Segala macam beban yang ditanggung perusahaan untuk menjual barang dicatat di akun ini. Beban yang dimaksud bisa macam-macam. Misalnya beban listrik, beban sewa toko, beban pajak, dan banyak lagi beban lainnya. Baik, terima kasih. Sekian untuk penjelasan tentang perbedaan perusahaan dagang, manufaktur dan jasa, serta akun-akun yang ada dalam perusahaan dagang. Semoga bermanfaat.